اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين رب العالمين. Baik, alhamdulillah. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa berkumpul untuk melanjutkan training kita, ya, pembelajaran kita, mudharasah kita dalam mempelajari matan Al-Jazariyah, matan yang hampir seluruh ya penghafal atau pembaca Al-Qur'an mempelajarinya, karena tentunya dalam mempelajari matan ini ada kebaikan yang sangat banyak, khususnya dalam memperbaiki bacaan kita dalam Al-Qur'an. Tentunya dalam ilmu tajwid banyak sekali matan yang dikarang oleh para ulama tentunya, tapi tidak semuanya yang sampai kepada kita, atau tidak semuanya yang masyhur di kalangan kita. Salah satu sebabnya ulama mengatakan adalah karena hal ikhlas, selain karena memang dalam keilmuannya Imam Al-Jazari memiliki keilmuan yang lebih dari ulama yang lainnya, kan, tapi salah satu sebab terbesarnya adalah keikhlasan yang dimiliki oleh beliau, yang kita akhirnya dapati sampai zaman sekarang para penuntut ilmu masih mempelajari matan beliau. Ya, tentunya beliau wafat sudah dari 800 ya, sekitar 800 sekian Hijriyah, tentunya sudah berabad-abad berlalu, tapi sampai sekarang masih dipelajari oleh kalangan penuntut ilmu, maupun bahkan dikarang juga atau dibahas juga, disyarah juga oleh para ulama. Oleh karena itu, ana mengajak pada diri anak, kemudian kepada ikhwah dan akhwat sekalian untuk mengikhlaskan niat dalam belajar maupun mengajar. Dalam belajar maupun mengajar, karena Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ya, apa yang ada di kalian, pada kalian adalah akan sirna, akan hilang. Tetapi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah akan kekal. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Yang ana ingat kemarin kita sudah membahas bab nun wal mim musaddatain wal mim sakinah. Benar atau salah? Ustaz siapa? Kemarin hadir Ustaz Fadil. Ustaz Fadil hadir nggak Ustaz? Teleponnya baru ikut lagi nih, Ustaz. Udah ketinggalan nih. Afwan, Ustadz yang pakai kacamata tadi Ana sempat melihat, siapa namanya Ana lupa. Atau dari Ustadzat bisa dibantu, benar sudah selesai ya bab nun wal mim syaddatain wal mim sakinah. Baik, Ana coba ulangi sedikit ya kemarin. Silakan, akan share screen dulu. Oh, Fonsot, Ana masih belum bisa share ini. Oh iya, mungkin anak yang share sharekan dulu. Baik. Boleh di Manzumah Jazariyah dan Al-Wajiz. Oke, sudah.
Karena juga bisa jadi haus Ustaz kalau memang sulit. Oh, sudah. Sudah. Ya, menunggu download. Halaman berapa sih? Halaman 90 92. Oke. Ustaz. Baik. Ana akan bacakan dalilnya di bait ke 62 ya. Babun nun wal mim musyaddatain wal mim sakinah. Ya, ini insyaallah kita sudah pelajari beberapa pekan yang lalu. Wa azhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza mashuddida wa akhfiyan. Dan jelaskanlah gunnah pada huruf nun dan mim idza mashuddida jika berharokat tasydid atau jika bertasydid. Ya, ini sudah jelas. Semua huruf yang bertasydid tidak akan pernah bisa didengungkan kecuali huruf nun dan mim. Kecuali huruf nun dan mim. Kemudian beliau mengatakan wa akhfiyan al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtari min ahli al-adab. Dan ikhfakanlah huruf mim jika dia berharokat sukun ya dengan gunnah, artinya ikhfakan dengan gunnah, ikhfakan dengan dengung jika dia bertemu dengan huruf ba 'alal mukhtari min ahli al-ada. Dan itulah yang dipilih oleh para ahli tajwid. Ketika Imam Ibnu Jazari mengatakan inilah yang dipilih dari para ahlu tajwid atau ahlul ada, ahlul ada adalah ahlu tajwid. Ada artinya al-qiraah. Maksudnya adalah ahlu tajwid. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa terdapat khilaf. Apakah diikhfakan, apakah diizharkan. Tapi yang dirajihkan oleh beliau adalah diikhfakan dengan gunnah. Dan kemarin kita sudah membaca di halaman yang bisa kita lihat di halaman 92 ini, di paragraf yang terakhir, ya nomor 2, paragraf terakhir, beliau mengatakan wal ma'khudhu bihi fi zamanina. Tentunya ini yang mengatakan adalah Syekh Ghanim, yaitu syarah Al-Wajiz, pengarang syarah Al-Wajiz. Wal ma'khudh bihi 'inda ahli al-ada fi al-mim as-sakinah qabla al-ba wal ikhfa. Intinya yang tadi sudah kita bahas, yang dipilih adalah ikhfa. Wa katsirun minhum yusammi ikhfa syafawiyan, dan banyak yang mengatakannya atau menamainya hukum ini adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah huruf mim sukun bertemu dengan ba. Ya, berbeda dengan ikhfa hakiki yang terdapat pada bab nun sakinah ya. Kalau di dalam bab ini mim sukun bertemu dengan ba. Tamyizan lahu an ikhfa'in nun, agar dibedakan ya penamaan tersebut agar bisa dibedakan dengan penamaan pada ikhfa pada huruf nun. Tentunya ya, maksudnya adalah ikhfa hakiki. Tentunya ikhfa hakiki adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ya. Adapun kalau nun sukun bertemu dengan ba, namanya adalah iqlab. Kemudian wa yatahaqqaqu ikhfa'ul mim bi itbaqi syafataini lil mim. Nah, ini yang kemarin Ana garis bawahi, dan bisa direalisasikan ya untuk mengikhfakan huruf mim. Tentunya ikhfa di sini bisa kita ibaratkan dengan tanda kutip. Ikhfa'ul mim yaitu kita bisa merealisasikan ikhfa huruf ini adalah dengan itbaq syafatain lil mim, yaitu dengan menutup kedua bibir dalam membaca huruf mim tersebut. Tsumma dhaghtuhuma linnutqi bil ba. Kemudian kita sedikit menekannya untuk mengucapkan huruf ba. Tentunya kalau huruf mim tidak begitu ditekan dalam mengucapkannya karena apa? Karena huruf mim bukan huruf syiddah, sedangkan huruf ba adalah huruf syiddah, sehingga
sedikit ada tekanan pada pengucapan hurufnya. Ba'da istifa'i al-mim hadhiha min al-ghunnah. Setelah tentunya kita menekan untuk mengucapkan huruf ba, setelah kita menyempurnakan huruf mim bagiannya, menyempurnakan bagian huruf mim dari sifat ghunnah. Baik, berarti kita urutkan cara mengucapkan ikhfa syafawi. Yang pertama adalah menutup kedua bibir, ya. Kemudian menyempurnakan kadar ghunnah pada huruf mim. Kemudian yang ketiga, menekan bibir untuk mengucapkan huruf ba. Ini 3 step dalam membaca ikhfa syafawi. Contohnya di sini bisa dilihat di halaman di paragraf yang ketiga, artinya paragraf atas yang kita baca. Salah satu contohnya adalah afwan. Ini adalah contoh untuk qiraat Abi Amr. Salah satu contohnya adalah bi zahirin, ya. Baik, di atas ada afwan Ustaz, di scroll sedikit. Nah, di paragraf terakhir paragraf awal di nomor 2 itu di halaman 92. Contoh yang pertama beliau mengatakan kama fi qawlihi bi zahirin. Ya. Yang pertama adalah kita menutup kedua bibir, kemudian menyempurnakan ghunnahnya, kemudian menekan untuk mengucapkan huruf ba. Ya. Ditutup dan bukan dibuka. Ini yang dirajihkan oleh syarih. Bi zahir, ditutup, sempurnakan dan tekan. Bi zahirim. Kemudian yang contoh yang kedua, wa may ya'tasim bi. Baik, insyaallah cukup mudah tentunya. Mungkin beberapa ikhwan dan akhwat di sini ada yang membaca dengan furjah, tapi ala kulli hal ini ada khilaf segala macam. Adapun yang ana membaca pada masyayikh adalah dengan menutup kedua bibir, tapi tentunya kita sesuaikan dengan syekh atau pengajar yang mengajarkan kepada kita. Kalau beliau berpendapat dengan membuka kedua bibir, maka ya kita harus mengikuti. Iqra'u kama 'ullimtum. Ya, bacalah sesuai apa yang kalian diajarkan. Ya, tapi ana lebih condong atau ana mengikuti pendapat syekh ya, atau salah satunya juga syarih ini adalah dengan menutup kedua bibir. Kenapa? Karena salah satu alasannya sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu adalah Al-Qur'an diturunkan untuk Al-Qur'an diturunkan untuk memudahkan seorang untuk membacanya, untuk memahaminya dan seterusnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tentunya dalam membaca ikhfa syafawi adalah lebih mudah untuk menutup kedua bibir. Contohnya ambi, lebih mudah dengan menutup kedua bibir. Wa may ya'tasim bi, lebih mudah dibanding harus membuka kedua bibir bi zahir. Wa may ya'tasim bi, lebih sulit. Dan ini adalah perkataan Syekh Ahmad Al-Ma'sarawi, Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi dalam menjelaskan kenapa dipilih dengan kenapa beliau condong kepada itbaq. Salah satunya adalah ini. Kemudian yang kedua adalah karena dalam ilmu tajwid tidak hanya penamaan sebuah hukum itu tidak melazimkan untuk kesamaan nama dalam sebuah hukum, ya, kesamaan nama dalam sebuah hukum tidak melazimkan ia untuk dalam prakteknya juga sama, ya. Kesamaan nama dalam hukum dalam tajwid tidak melazimkan dua hukum tersebut atau lebih memiliki cara baca yang sama. Contohnya adalah raum. Contohnya adalah raum atau ismam. Atau pertama adalah raum dulu. Raum adalah yang basicnya atau yang masyhurnya, yang umumnya adalah membaca sebagian harokat, ya, membaca sebagian harokat
ketika kita membaca di akhir kata, ya. Ketika kita membaca di akhir kata, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ya. Mungkin ada yang dengar, mungkin ada yang tidak, karena Anda membacanya hanya sebagian harokat. Tapi ar-raum juga dimutlakkan atau dinamakan kepada huruf yang dibaca cepat. Contohnya ما لك لا تأمننا على يوسف. Baik, contoh yang kedua adalah ismam. Ismam adalah memajukan kedua bibir atau memonyongkan kedua bibir dalam membaca kata terakhir dalam kalimat Al-Qur'an. Intinya kita ingin waqaf, kemudian harokat terakhir tersebut adalah dhammah. Maka kita membaca, salah satu cara membacanya adalah dengan ismam. Memajukan kedua bibir isyaratan bidhamm, itu untuk mengisyaratkan bahwa harokat tersebut adalah dhammah. Contohnya wa iyyaka nasta'in, ya, wa iyyaka nasta'in, berhenti kemudian memanyungkan kedua bibir untuk menjelaskan bahwa itu adalah dhammah. Tapi di istilah yang lain, ismam adalah mencampurkan antara shad dengan zai. Contohnya dalam qiraat Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, jadi di sini dalam kesamaan tidak melazimkan hukum yang sama juga. Artinya ketika ada hukum ikhfa, ya, ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi, namanya sama-sama ikhfa, tapi tidak harus nama ikhfa syafawi cara bacanya harus mengikuti ikhfa hakiki, atau sebaliknya, kenapa enggak ikhfa hakiki saja yang disamakan dengan ikhfa syafawi. Ala kulli hal, semua kembali kepada apa yang diajarkan oleh masyayikhnya. Tapi pensyarah kitab Al-Wajiz, Syekh Ghanim, salah satu ulama tajwid yang banyak memiliki karangan dalam ilmu tajwid pada zaman ini, merajihkan bahwa yang dibaca atau yang dipilih adalah dengan menutup kedua bibir. Baik, kita akan baca bait selanjutnya yang ada matan, bisa di baik atau minta bantuan dari Ustaz Ahmad Fadil untuk membaca bait ke ada Ustaz Ahmad Fadil? Baik, Ustaz Budi Syahid. Ya, Ustaz. Baik. Bantuannya dibaca halaman bait 64. Yang mana nih awalnya, Ustaz? Ini wa adhiranha. Lihat ada di screen, bisa dibaca juga. Coba ditunjukin, Ustaz, di layar. Oh, 6. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. Baik, barakallahu fiik. Tentunya dalam membaca matan atau manzumah, ya, itu seperti membaca apa mungkin, ya tentunya seperti syair, seperti mungkin puisi, ya. Maka kita membaca harokat terakhirnya, kita tidak mensukunkan harokat terakhir pada membaca manzumah atau syair, karena justru keindahan syair atau manzumah ada pada harokat-harokat terakhirnya itu. Wa adhiranha 'inda laqil ahrufi wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Nah, semuanya sama. Ya, seperti kalau di kitab pantun. Baik. Beliau mengatakan wa adhiranha 'inda baqil ahrufi. Wa adhiranha, di sini ada dhamir ha. Ya, artinya adalah
dan jelaskan dia. Baik. Dia ini kembali kepada siapa? Ustazah Amirah. Ada Ustazah Amirah? Baik, Ustazah mungkin ya. Yang kelima. Ada? Nah, wa'adhiranha dan jelaskanlah dia kembali kepada siapa? Maksudnya itu siapa? Maksudnya itu apa? Tahu? Atau belum? Bisa ya. Baik. Dibantu Ustazah Wafa. Ada Ustazah Wafa? Baik, ala kulli hal di sini sering sekali An-Nazim Imam Ibnu Jazari memakai dhamir atau kata ganti ya kalau di bahasa Indonesia dhamir itu untuk menyesuaikan sajak yang ia buat, yang beliau buat. Tentunya kalau baik, yang dimaksud adalah dan jelaskanlah huruf mim. Dan jelaskanlah huruf mim. Tentunya kalau beliau mengatakan jangan jelaskanlah huruf mim inda baqil ahrufi, contohnya wa azhiril mima inda baqil ahrufi, tentunya sajaknya akan hancur. Akan berubah. Maka beliau melihat ini sehingga memakai dhamir. Wa azhiranha 'inda baqil ahrufi, dan jelaskanlah atau izharkanlah huruf mim jika bertemu dengan huruf sisanya. Artinya kita sudah membahas dua huruf di bait sebelumnya, itu huruf ba dan huruf mim. Itu ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan mim dan mim sukun bertemu dengan ba, tentunya masing-masing memiliki hukum ya dan penamaan tersendiri. Yang terakhir adalah sisanya, artinya selain huruf mim dan huruf ba, maka izharkanlah, jelaskanlah. Kemudian beliau mengatakan wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Tapi hati-hati kata beliau ketika huruf mim sukun bertemu dengan waw dan fa. Bertemu dengan huruf waw dan fa, maka hati-hati. Kenapa beliau mengatakan hal seperti ini pada huruf waw dan fa? Ada yang bisa? Apa beliau mengkhususkan huruf waw dan fa dalam bait ini? Artinya hati-hati. Mungkin makhrajnya berdekatan, Ustaz Budi. Naam, huruf waw berdekatan dengan huruf mim? Ya. Huruf waw berdekatan. Makhrajnya dengan makhrajnya satu di dua bibir. Makanya perlu dikhususkan atau didahulukan karena sering keliru. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Naam, jawabannya benar di satu sisi dan kurang tepat di satu sisi. Baik, ketika kita mengatakan huruf mim adalah satu atau berdekatan dengan dua huruf ini, makanya perkataan yang benar di satu sisi dan kurang tepat di satu sisi. Benar adalah ketika huruf mim sukun berdekatan dengan huruf fa. Ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa, mim dengan fa itu berdekatan. Ya kan? Karena lisyafatainil wawu ba'um mimu. Artinya dalam makhraj syafatain atau kedua bibir tidak ada makhraj yang
sama pada artinya huruf fa tidak sama makhrajnya dengan makhraj mim. Artinya dia berdekatan saja, yaitu dengan huruf fa itu apa? Ada yang bisa sebutkan dalilnya? Baik, intinya adalah huruf fa makhrajnya adalah atas ya makhrajnya adalah atas gigi ya, gigi atas maksudnya bertemu dengan bibir bawah. Maka ini mim dengan fa berdekatan. Akan tapi mim sukun, maka jawabannya adalah bukan berdekatan, akan tapi justru satu makhraj. Justru satu makhraj mim dengan waw, karena Imam Ibnu Jazari mengatakan li syafataini al-wawu ba'um mimu. Li syafataini al-wawu ba'um mimu. Itu huruf waw, ba dan mim itu semua keluar dari kedua bibir, sehingga hati-hati dalam membaca huruf waw karena dia satu makhraj. Satu makhraj. Adapun scroll ke bawah, kita berikan contohnya. Baik. Jazakallahu. Di sini beliau mengatakan di paragraf terakhir ya. Tsumma akkada al-amr muhadhdhiran min ikhfa'iha 'inda al-waw wal fa' liittihadiha makhrajiha ma'al waw, liittihadiha makhrajiha ma'al waw, karena huruf mim dengan waw bersatu makhrajnya atau makhrajnya sama. Wa qurbuha minal fa, dan dekatnya huruf mim dengan huruf fa. Maka karena berdekatan dan karena satu makhraj, hati-hati harus diberikan penekanan dalam membacanya. Fi mithli qauli ta'ala, contohnya adalah qauluhu ta'ala yamudduhum fi tughyanihim yamudduhum fi ya. Terkadang kalau tidak fokus, terkadang mimnya jadi samar. Yamudduhum fi. Nah, ini yang harus diperhatikan, harus jelas. Idharnya mim jelas sempurna. Wa yamudduhum fi tughyanihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa fi, dan selanjutnya min amwalin nas. Min mim sukun, setelahnya ada waw. Amwali satu makhraj. Dan juga contohnya wa antum wa aba ya, mim sukun bertemu dengan waw dengan ada atau bertemu dengan fa harus diperhatikan izhar. Nah, baik, untuk contoh-contoh ini Anda minta dibaca Ustaz Dimas. Yang barusan Ustadz baca, Ustadz. Iya. Tiga-tiganya coba. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Lagi. Diulang. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Baik, huruf gha di sini sedikit diputus dan ada pantulan sedikit. Nah, hati-hati jangan diputus. Tuh ya. Coba lagi. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Baik. Nah, lanjut. Min amwalin nas.
Baik. Satu lagi. Wa abaukum. Baik, barakallahu fiik, Mas. Nah, selanjutnya coba dari Ustazah Linda. Ustazah Linda. Baik, Ustazah Tazkiyah ada? Baik. Ustazah Wardatul Rahmi. Baik, Ustaz Yuda membuka mic, ada mau baca? Baik, Ustazah Alfi Primanila. Nah, Ustaz. Nah, silakan 3 contoh ini dibaca. Wa yamudduhum fi tughyanihim min amwalin nas Baik. antum wa abaukum. Barakallahu. Nah, seperti itu dalam membaca huruf mim sukun bertemu dengan fa atau waw, idharnya jelas. Baik, sekarang kita masuk ke bab. Tentunya ini sebenarnya adalah bab yang baru kalau di matan. Walaupun dalam kitab ini, kitab syarahnya dibuat satu bab ya. Baik, kita tolong Ustaz Ahmad Fadil lagi ya. Ahmad Fadil tolong dibaca bab hukm nun sakinah wa tanwin dari 65 sampai 68. Ada Ustaz Ahmad Fadil? Ahmad Fadil nggak ada ya? Ustaz Budi. Ya, Ustaz. Baik. Ada matanya antum? Ada insyaallah. Baik, tolong baca 65 sampai 68. 65 sampai 6. Oke. Bismillah. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wal qalbun ikhfa. Baik, kita baca idhar. Kita bacanya idharunid. Idharunid ghamun. إظهار إدغام وقلب إخفاء فعن حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء سابق Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Nah, bab nun sakinah dan tanwin. Bab nun sakinah dan tanwin, tentu ini bab yang paling masyhur di kalangan pembelajar tajwid, atau bahkan bab yang paling pertama dipelajari dalam mempelajari ilmu tajwid, karena Imam Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal menyertakan bab ini adalah ke dalam bab yang pertama setelah muqaddimah. Salah satu sebabnya karena yang disebutkan oleh Syekhana adalah untuk kita bisa artinya menyempurnakan hukum-hukum tajwid yang paling bisa kita katakan
katakan prioritas ya. Bisa kita katakan prioritas. Kenapa? Karena kalau hukum, contohnya hukum mad ya, hukum al-mudud, tentunya ini adalah bisa kita katakan punya tempat yang lebih luas dalam membacanya. Artinya terkadang untuk membaca 2, 4 atau 6 tidak sampai merubah makna, akan tapi atau merubah kaidah dalam bahasa Arab. Ya, karena ada yang baca 2, ada yang baca 4, ada yang baca 6, nggak ada masalah. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, tentunya tajwid adalah turunan ya dalam kaidah Arabiyah. Artinya kalangan Arab terdahulu itu tidak asing dalam membaca nun sukun bertemu dengan misalkan ba adalah dengan didengungkan. Ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan misalkan kha ya diizharkan. Itu tidak asing bagi mereka karena memang itu sudah menjadi ya sudah begitu memang cara mereka membaca sebuah kata. Sehingga kita atau orang-orang yang Arab disuguhkan untuk mempelajari hal-hal ini dulu untuk dalam membaca Al-Qur'an agar tidak menyelisihi tentunya kaidah tajwid, yang mana kaidah tajwid itu juga berdasarkan atau sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kita bisa menemukan ulama tajwid mayoritas adalah juga ulama bahasa. Dan sebaliknya, ulama bahasa adalah juga ulama tajwid. Salah satunya Ibnu Jazari, salahlah Sibawai ya. Baik, kita akan mulai mensyarah wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa, dan hukum tanwin dan nun yulfa ya. Tentunya tanwin dimasukkan kepada hukum nun sakinah ya, karena tentunya memiliki hukum-hukum yang sama, walaupun tentunya terdapat beberapa perbedaan. Baik, bisa ada yang sebutkan apa perbedaan dari nun sukun dengan tanwin? Ada yang bisa sebutkan? Nun sukun adalah nun asli. Nah, sahih. Artinya nun sukun adalah nun asli, dia tidak bisa dihilangkan. Artinya pasti harus terbaca. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nun alamin pasti terbaca. Berbeda dengan tanwin, terkadang kalau kita sukunkan maka kita tidak baca. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada bisa sebutkan contohnya? Tanwin kemudian kita sukunkan. Baik, contohnya fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Tentunya kalau kita sukunkan ini kita baca fi qulubihim marad. Tidak kita baca. Artinya mungkin itu terkadang kita baca, terkadang kita tidak baca. Berbeda dengan nun pasti kita baca karena dia asli. Baik, itu satu. Ada yang bisa lagi? Yang kedua, tanwin adalah nun zaidah. Nah, itu tadi artinya kalau tanwin adalah nun zaidah, terkadang tidak kita baca karena dia ya tambahan saja. Baik, yang kedua, ada yang bisa? Alaiha hafid. Nah, gimana? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Lamma 'alaiha hafidun. Na'am, barakallahu fiik. Tidak kita baca. Baik. Itu contohnya. Baik, cukup. Sekarang kita sebutkan lagi perbedaan antara nun sukun atau nun dengan tanwin. Di sini sudah Tazkiyah mengatakan nun sukun berada pada fi'il dan huruf.
sedangkan tanwin tidak bisa di dalam fi'il. Nah, masuk kepada isim, fi'il, ya, huruf. Contohnya huruf mina, contohnya fi'il, contohnya misalkan nama, ya. Contohnya kalau isim ya banyak. Contohnya apa? Niswah dan seterusnya. Kalau tanwin tidak bisa di dalam fi'il, dia hanya bisa tentunya hanya bisa di dalam isim saja. Tanwin hanya bisa di dalam isim. Kemudian terakhir adalah ada bisa. Tapi ala kulli hal, intinya huruf nun sakinah dengan tanwin adalah memiliki perbedaan, ya. Akan tapi ketika tanwin itu berada pada akhir kata, ya, yang mana kita baca tanwin tersebut dengan sambung, maka cara bacanya sudah hampir sama atau bahkan sama persis dengan nun sukun, sehingga dimasukkan kepada bab tersebut. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa. Yulfa artinya yujad. Oleh karena itu, artinya yujad adalah ditemukan. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa alfaya sayyidaha ladal bab wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Artinya dan mereka mendapati Yusuf dan Zulaikha, ya, yang dikatakan namanya tersebut, Allahu a'lam, sayyidaha ladal bab, dan mereka mendapati kedua orang tersebut mendapati raja di depan pintu. Artinya yujad, yulfa artinya yujad. Kemudian beliau mengatakan idharun idghamun wa qalbun ikhfa, ya, atau artinya hukmu tanwin dan nun sakinah didapatkan ada beberapa hukum, yaitu idhar, kemudian idgham, kemudian qalbun, kemudian ikhfa. Nah, ini adalah yang benar dalam menamakan hukum nun sukun dan tanwin, khususnya dalam bab qalb atau bab iqlab. Ya, bab iqlab, ya, Syekh kami mengatakan yang benar adalah bukan iqlab, akan tapi qalbun atau qalbu, babul qalb. Artinya bab qalb. Kenapa? Karena kalau iqlab, ya, itu dari kata aqlaba yuqlibu. Ya, membalikkan. Ya, sedangkan maksud dari membalikkan di sini adalah kita membalikkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf mim, ya, membalikkan nun sukun atau tanwin kepada huruf mim, sehingga yang lebih tepat adalah bukan aqlaba yuqlibu, akan tapi, ya, qalaba yaqlibu, qalb, wa qalbuhuma miman, ya. Oleh karena itu tadi kita membaca sudah wa qalbuhuma miman ladal ba, ya, itu membalikkan, bukan wa aqlabaha dan seterusnya. Tapi ini hanya penamaan. Tapi ala kulli hal yang lebih tepat adalah al-qalb. Baik, insyaallah kita akan lebih jelaskan lagi dalam bab qalb nanti. Kemudian setelahnya dalam bait 66 beliau mengatakan fa'inda harfil halqi azhir titik, ya. Beliau mulai menjelaskan hukum, tentunya hukum yang pertama adalah izhar, sama seperti dalam matan Tuhfatul Atfal. Tapi beliau tentunya memiliki cara menjelaskan yang lebih singkat dibanding Syekh Sulaih Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal. Beliau hanya mengatakan dalam huruf atau dan pada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, maka ada huruf-huruf yang keluar, maka jelaskanlah, maka izharkanlah. Nah, ini salah satu kelebihan dari beliau, memiliki kata yang ringkas, akan tapi
cukup menjelaskan semua huruf atau semua hukum. Oleh karena itu juga matan Al-Jazariyah adalah matan yang artinya bisa kita katakan level yang lebih tinggi dibanding Tuhfatul Atfal. Kenapa? Karena orang-orang yang belum mempelajari Tuhfatul Atfal atau makharijul huruf dan seterusnya, maka ketika dikatakan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, apa huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan? Ya, beberapa mungkin belum tahu. Ya, oleh karena itu ketika mempelajari hukum mempelajari matan Jazariyah harus memiliki basic dalam khususnya dalam makhluk. Oleh karena itu banyak dari masyayikh yang biasanya mengajarkan Tuhfatul Atfal dulu baru Al-Jazariyah. Baik, maka pada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu adalah hamzah dan ha, kemudian ainun ha, kemudian ghainun kha, maka jelaskanlah. Contohnya bisa kita lihat di layar. Tolong di scroll Ustaz ke bawah. Baik. Nah, lagi satu halaman lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini famithalun nun sakinah al-mudhhar min kalimah wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an. Baik, intinya huruf nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan mau dalam satu kata, mau dalam dua kata. Artinya mau nun sukun dengan huruf tenggorokan tersebut berada dalam satu kata atau dalam dua kata yang berbeda, sama saja semuanya diidharkan. Contohnya wahum yanhauna anhu wahum yanha. Ini sukun bertemu ha, anhu nun sukun bertemu dengan ha, wa yan'auna nun sukun bertemu dengan hamzah. Baik. Dan nun sukun yang bertemu dengan hamzah yang berada pada satu kata yang sama, ya bertemu dengan dalam satu kata yang sama, hanya ada pada ayat ini, Al-An'am ayat 26. Nun sukun bertemu dengan hamzah dalam satu kata hanya ada pada ayat ini, wayan auna'an. Kemudian setelahnya an'amta juga sama, idhar, fasalli li rabbika wanhar, sama. Semuanya. Kemudian contohnya yang paragraf yang setelahnya yang berada pada kedua kata yang berbeda, man amana, idhar juga, man hajar, dan seterusnya. Tapi untuk idhar insya Allah tidak perlu dipraktekkan, dan insya Allah cukup jelas untuk idhar. Tapi setelahnya beliau mengatakan ya fa'inda harfil halqi adhhir waddagim fil lami warra la bi ghunnati lazim. Dan dengungkanlah atau idghamkanlah afwan, dan idghamkanlah fil lami warra, ya, dan idghamkanlah tentunya idgham kita akan jelaskan dulu secara bahasa. Idgham artinya adalah memasukkan, ya. Secara istilah adalah memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua yang mana tidak ada sisa sama sekali dari huruf pertama. Itu adalah istilah idgham secara umum, ya. Idgham adalah memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua bihaitsu yasirani harfan wahida, yang mana seolah dua huruf tersebut sudah menjadi satu huruf yang sama. Ini adalah istilah secara umum. Dan
Nah, contohnya adalah walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Atau hudal lil muttaqin. Itu pada contoh pada nun sukun bertemu dengan lam. Ya. Contohnya walakin la ya'lamun. Walakin la tanpa didengungkan. Bukan walakin la ya'lamun. Bukan, tapi tanpa dengung. Dimasukkan tanpa dengung. Walakin la ya'lamun. Halaman 96. Walakin la ya'lamun. Kemudian pada contoh tanwin bertemu dengan lam, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Baik. Kemudian contoh pada huruf ra, nun sukun bertemu dengan ra adalah mir rabbihim. Mir rabbihim. Oke. Kemudian contoh pada tanwin bertemu dengan ra, thamaratir rizqa. Thamaratir rizqa. Tentunya semuanya tidak didengungkan. Baik, kuncinya dalam hukum nun dan hukum nun sakinah dan tanwin adalah semakin huruf tersebut dekat kepada huruf nun, maka semakin layak atau semakin dekat kepada idgham. Semakin dekat kepada idgham. Dan semakin jauh huruf tersebut dari huruf nun, maka semakin dekat kepada izhar. Nanti kita akan tahu beberapa hal tersebut atau alasannya setelah kita menyelesaikan bab ini. Baik. Sisa berapa lama lagi? Berapa menit lagi, Ustaz? Atau ini sudah? Sudah. Mungkin saya terakhir, mungkin ada yang mau bertanya. Baik. Nah, untuk bab hukum nun, sakinah, dan tanwin, kita cukupkan sampai idgham dulu. Jadi, hukum tanwin, nun sukun dan tanwin, yang itu izhar, sudah kita pelajari, dan idgham. Ya, idgham tentunya nanti kita akan bagi dua, tapi yang kita sudah jelaskan adalah idgham bi ghairi gunnah. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, yang mau bertanya silakan langsung chat atau bisa open mic. Nah, Nanya untuk gunnah. Nah, penjelasan gunnah yang benar itu atau dengung ikhfa, makhrajnya itu lewat mana? Apakah lewat hidung ataupun lewat kedua-duanya, lewat mulut ataupun lewat hidung? Gitu. Baik. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Anda lupa apakah disebutkan dalam syarah ini, tapi jawabannya adalah dua-duanya kita gunakan. Artinya khususnya ikhfa, ya, khususnya ikhfa. Walaupun Imam Ibnu Jazari mengatakan wa gunnatun makhrajuhal khaysyum, dan gunnah keluarnya dari al-khaysyum, akan tapi tentunya khaysyum juga butuh udara dari al-jauf, ya, dari mulut, bukan hanya semuanya ke hidung semuanya. Ya, sehingga Syekh Aiman Rusdi Suwaid mengatakan dalam ikhfa dua-duanya dipakai. Artinya dari sisi khaysyum juga keluar, dari sisi mulut juga keluar. Dan tidak hanya salah satunya. Contohnya misalkan min qablu. Min qablu. Kenapa harus ada dari nunnya? Karena tentunya harus ada air, harus ada angin yang keluar dari mulut. Kalau kita baca min qablu atau man kana, ini kurang baik, kurang enak juga didengar. Akan tapi semuanya memiliki bagian baik khaysyum maupun al-jauf atau rongga mulut. Man kana min qablu. Atau contoh yang lain yang bisa dibaca dalam ikhfa, intinya semuanya ada bagiannya. Ini juga dijelaskan, bisa dilihat
dari kitab Syekh Imam Rizwaid, kitab tajwidnya Tajwid Musawwar, ya, dan syarahnya juga di YouTube banyak. Beliau mengatakan dua-duanya ada bagiannya. Baik, begitu Ustaz. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, di chat Ustaz. Dari Ustaz Faisal Ahmad, izin bertanya lewat chat Ustaz. Satu, jika ada yang membaca mad jaiz 2 rakaat, bagaimana hukumnya? Afwan, mad jaiz 2 harokat. Ya, itu pertanyaannya. Bagaimana jika ada yang membaca mad jaiz 2 rakaat? Pertanyaan pertama. Nah, jika ada yang membaca mad jaiz 2 harokat, tentunya kita lihat dulu. Kita dalam majelis apa. Kalau kita hanya dalam majelis, misalkan mendengar Al-Quran atau dan seterusnya, maka tentunya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dalam membaca 2 harokat. Asalkan pembaca mengetahui kaidah-kaidah thayyibah nasyr dalam riwayat Hafs. Ya, afwan, izin sebentar. Nah, tentunya dalam riwayat Hafs memiliki yang masyhur adalah riwayat Syatibiyah dan Thayyibah. Yang kita baca dalam mad jaiz munfasil, ya, dalam riwayat yang kita selalu baca adalah riwayat Syatibiyah, yaitu 4 harokat. Ya. Dan ketika kita membaca 4 harokat, artinya kita membaca riwayat Syatibiyah yang mana ketika ada waqila man raq, itu ada saktah. Ketika ada dan hukum-hukum setelahnya, contohnya di surat Yusuf dan seterusnya, adalah yang masyhur pada yang kita sudah pelajari. Akan tapi kalau kita membaca dengan 2 harokat dan kita ingin membaca dengan riwayat Hafs, maka kita juga harus kita harus mengetahui konsekuensi dari riwayat atau jalur tersebut, yaitu jalur thayyibah. Maka kalau pembaca membaca dengan 2 harokat dalam jaiz munfasil, juga harus mengetahui ada beberapa perbedaan dalam membaca sebuah hukum di riwayat tersebut. Padahal masih riwayat Hafs, ya, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Akan tapi kalau membaca dalam kondisi majelis untuk menyetorkan hafalan atau menyetorkan memang mengambil sanad dan seterusnya, maka kita katakan jangan membaca dengan 2 harokat. Ya, tentunya ulama tajwid sampai kalau misalkan semua itu sama, maka mereka tidak akan sampai membuat manzumah dan hukum-hukum ini harus 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Akan tapi karena amanah ilmu yang mana ulama tersebut atau qari tersebut mengambil dari gurunya hanya 2 harokat, maka kita kalau membaca dengan jalur tersebut, maka kita juga harus amanah dengan 2 harokat. Dan sebaliknya kalau kita membaca dengan 4 harokat, dengan kita meniatkan untuk membaca dengan jalur tersebut, dari jalur misalkan Hafs an Asim dari jalur yang diriwayatkan dari Imam Syatibi, maka kita juga harus amanah itu dengan membaca 4 harokat. Ini adalah dalam rangka amanah ilmu, walaupun kalau masalah dosa atau segala macam, insya Allah ini tidak berdosa karena tidak sampai merubah makna. Baik, jadi dibedakan majelis sesuai dengan majelis yang berada pada waktu tersebut. Nah, ini yang pertama, Ustaz. Yang kedua ada lagi? Ada masih dari Ustaz Faisal Ahmad. Pertanyaan kedua, apakah mad arid disukun boleh lebih dari 6 harokat? Saya pernah mendengar ada yang memperbolehkan 10 harokat. Subhanallah. Nah, mad arid disukun, ini banyak yang sudah banyak yang kita pelajari, ya. Salah satunya nanti kita akan baca juga di Manzumah Matan Jazariyah, di Tufatul Atfal juga ada, ya. Mad arid disukun semua ulama mengatakan paling panjang dalam membaca harokat mad adalah 6 harokat. Ulama tajwid mengistilahkan panjang sebuah harokat itu kepada 3 bagian, yaitu al-qasru atau at-tawassut
atau al-isba'. Atau juga diistilahkan al-isba' ini dengan al-mad. Di matan Jazariyah atau di matan Syatibiyah sering sekali juga diistilahkan dengan mad. Ya, intinya al-qasru adalah 2 harokat. At-tawassutu artinya adalah 4 harokat. Al-isba' adalah 6 harokat. Dan tidak ada yang lebih dari 6 harokat. Ya. Bahkan kalaupun ada yang pernah mendengar fuwaiq, ya, fuwaiq tawassut, fuwaiq al-qasr, artinya lebih dari at-tawassut, yaitu contohnya ada 5 harokat. Ya, 5 harokat adalah istilahnya fuwaiq tawassut, artinya lebih sedikit dari tawassut, lebih sedikit dari 4 harokat, yaitu 5 harokat. Makanya kita juga sering membaca dalam buku-buku tajwid, dalam membaca mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil boleh 4 atau 5. Oke, boleh 4 atau 5 karena pada kaidahnya hafs an Asim dari Thariq Syatibiyah hanya 4 harokat, akan tapi kadang 4 itu terlalu mepet kepada 5. Oleh karena itu dibolehkan tawassut atau 4 harokat atau fuwaiqut tawassut atau lebih sedikit dari 4, yaitu 5 dan bukan 6. Bagaimana kalau ada yang membaca 7, 8, 9, tentunya ini ana belum pernah dapati dari penjelasan siapapun. Mungkin kalau ada yang bisa memberikan rujukan, jazakumullah. Intinya yang kami pelajari adalah paling panjang adalah 6 harokat, yaitu al-isba'. Bahkan riwayat Warsh, yaitu riwayat yang paling banyak mempunyai mad, ya, dalam qiraat, ya, dalam qiraat Saba' khususnya adalah riwayat Warsh. Paling panjang adalah 6 harokat. Paling panjang adalah 6 harokat. Tapi tentunya harokat di sini tidak bisa diibaratkan dengan detik, ya. Jadi harokat di sini adalah ketukan, ya, yang bisa kita bedakan dengan setempo bacaan si pembaca. Ya, oleh karena itu mungkin bisa jadi orang tersebut mengatakan boleh 10 harokat karena mungkin apakah dia ibaratnya adalah detik atau dia menyamakan antara bacaan yang pelan dengan bacaan yang cepat. Ala kulli hal, semua itu kembali kepada talaqi, hanya orang-orang yang khusus dalam ilmu tajwid yang bisa membedakan ini 2, 4 atau 6 harokat. Baik. Di sini. Satu lagi terakhir mungkin. Apakah huruf kaf yang berharokat juga dibaca hamas? Nah, afwan. Apakah huruf kaf yang berharokat juga dibaca hamas? Nah, barakallahu fiik. Semua huruf, ya, semua huruf, mau dia berharokat, mau dia sukun, yang setelah kita pelajari dalam bab sifat itu selalu melekat pada sifat tersebut. Oleh karena itu, kita juga mempelajari dalam bab sifat, ada sifat lazimah, ada sifat yang aridah. Ya, ada sifat yang melekat. Contohnya, kita pelajari apa? Subhanallah, bab sifat, ya. Yang terakhir pada babul akhdh bitajwid. Wal akhdh bitajwid hatmun lazimu man lam yajid al-Qur'ana athimu li'annahu lam yakun anzala, dan seterusnya. Intinya di akhir bab tersebut ada penjelasan bahwa, ya, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Min sifatin laha wa mustahaqqaha. Yang kita sudah pelajari dalam syarah ini adalah min sifatin laha, ya, min sifatin laha artinya dan memberikan huruf, ya. Tajwid adalah memberikan huruf hak dan mustahaknya, ya. Hak dan mustahaknya adalah salah satu maknanya adalah hak itu adalah sifat yang lazimah, sifat yang melekat pada huruf tersebut. Yaitu sifat yang lazimah adalah semua sifat yang kita pelajari pada bab sifat. Sifatuha jahrun wa rifun mustafil munfatihun musmatatun dibdaqul mahmusuha, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat lazimah. Artinya mau dia sukun, mau dia berharokat, semuanya ada sifat tersebut. Akan tetapi semua sifat itu bisa lebih jelas terdengar ketika dia berharokat sukun. Itu saja poinnya. Semua huruf bisa lebih terdengar jelas sifatnya ketika dia sukun. Contohnya sifat qalqalah. Coba kita baca qalqalah ba ketika dia berharokat fathah, bisa nggak? Nggak bisa. Ba, bi,
di mana qalqalahnya nggak kelihatan. Akan tapi ketika dia sukun baru terdengar aja dan seterusnya. Sehingga semuanya ada kondisinya, tapi khususnya sifat syiddah, sifat rakhawah, hams, semuanya ada ketika baik berharokat ataupun tidak berharokat. Kecuali afwan ya, tadi Anda sebutkan qalqalah contohnya, karena qalqalah ada ketika dia sukun saja, memang ada kekhususan. Tetapi kalau yang selainnya, maka semuanya mau istitalah, mau sofir, semuanya mau berharokat ataupun sukun, dia tetap ada sifat tersebut. Baik, sampai sini insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari. Nah, setelah lagi Ustaz Budi ya, insyaallah ya. Nah, tafadhol Ustaz. Terakhir Ustaz. Nah, Ustaz. Minta izin, minta kalau boleh minta saran. Yang gimana saran itu supaya kita juga sebagai pengajar memberikan kepada murid-murid kita. Sebagian murid mungkin yang sudah bisa lancar membaca, ingin mempelajari makhraj, kesulitan dalam melafazkan huruf-huruf idlaq. Nah, idlaq. Huruf-huruf yang di mana irtifa'u aqsal lisan. Nah, itu bagaimana cara supaya mereka melatihnya sendiri di rumah? Gimana saran sampean, saran antum supaya cara pelatihannya atau gimana, Ustaz? Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Nah, huruf-huruf idlaq ya. Contohnya adalah sifat hajar oleh mustafil wadidaqul. Sebentar, ada yang bisa sebutkan dalilnya? Huruf apa? Watta mudbakhah. Ya. Subhanallah, ana lupa. Tapi intinya adalah huruf-huruf idlaq ya. Huruf-huruf idlaq kita sudah pelajari di bab sifat, bahwa itu sebenarnya bukan dari bab tajwid. Huruf-huruf idlaq adalah bukan dari huruf-huruf, bukan dari sifat atau bab tajwid. Akan tapi itu adalah masuk kepada bab lughah, yaitu bab sarf. Masuk kepada ilmu sarf. Tapi Anda coba mau memperjelas lagi yang dimaksud dari Ustadz ini, mereka kesulitan bagaimana? Maksudnya membaca seperti apa, Ustadz? Ya, kan untuk huruf-huruf misalnya po dan lain sebagainya, so itu diharuskan irtifa aqsal lisan, mengangkat lidah belakang. Nah, bagaimana agar supaya mereka melatih lidah belakang mereka gitu, Ustaz? Nah, Ustaz, mungkin yang antum maksud itu sifat itbaq atau isti'la. Bukan itbaq. Nah, kalau idlaq kita sepakat itu bukan masuk kepada bab tajwid. Itu sedikit panjang penjelasannya. Tapi kalau masuk kepada isti'la dan itbaq, tentunya begini. Nah, huruf-huruf yang tebal adalah kita melatihnya pertama kali tentunya dengan teori. Ya, tentunya ini kalau misalkan kita berikan kepada orang yang mungkin sudah sedikit levelnya di atas. Tapi kalau orang awam kita berikan naik seperti ini segala macam bagian lidah dan seterusnya, mungkin tidak paham. Tapi yang paling pertama kalau memang untuk orang awam adalah yang pertama kita contohkan, kita talaqi, kita bacakan terlebih dahulu. Sebagaimana yang dilakukan juga Rasulullah SAW kepada Jibril atau Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril mentalaki atau membacakan dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, baru Nabi Muhammad SAW mengulanginya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Dan jika kami telah bacakan kepadamu, artinya Jibril dulu yang membacakan. Bahkan Jibril juga begitu cara mempelajari dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita mempelajari ini silsilahnya dari Allah Ta'ala membacakan kepada Jibril, kemudian Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, cara pertama atau yang paling asas dan paling utama dalam mempelajari ilmu tajwid adalah dengan kita mendengarkan bacaan masyayikh kita.
kita dengarkan dulu, atau kita sebagai pelajaran, kita sebagai pengajar, kita membacakan dahulu kepada murid. Setelah itu murid mengulangi. Kalau masih belum dapat, masih belum bisa diulangi atau diikuti dengan baik, baru kita jelaskan teorinya. Teorinya adalah seperti ini. Kemudian dan pasti hampir mayoritas orang dalam mempelajari tajwid dalam satu majelis tidak langsung bisa, Ustaz. Memang butuh waktu, karena yang namanya praktek berbeda dengan teori. Yang namanya praktek berbeda dengan teori, sehingga kita berikan awal seperti ini, cara kita bacakan, kemudian kita berikan teorinya. Setelah itu berikan dia waktu, berikan dia terus ulangi, nanti satu majelis, 2 majelis, nanti sekian majelis, insya Allah akan sesuai dengan bacaan yang kita inginkan. Sebagaimana juga yang kita sudah lewati dalam mempelajari tajwid, kita tidak pernah langsung bisa dalam mengulangi bacaan guru-guru kita, kan tapi butuh waktu, butuh penyesuaian lidah, dan seterusnya. Begitu Ustaz, insya Allah ya. Naam, syukran. Baik. Oleh karena itu pentingnya dalam mempelajari teori adalah untuk kita bisa memberikan pengetahuan yang lebih kepada murid ketika dia memang tidak bisa langsung mengikuti bacaan kita dengan baik. Kalau kita tidak mengetahui teorinya, sulit. Kita cuma bisa baca aja. To, so, lo. Kemudian murid kita nggak bisa baca. Gimana Ustadz? Ya pokoknya gitu, ikutin to, lo. Ya susah kalau misalkan nggak tahu teorinya. Baik, sampai sini insya Allah semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Tentunya terus kita, selain kita juga mengajari, tidak lupa kita juga untuk terus belajar. Bahkan anak pribadi juga terus belajar insya Allah untuk terus sebagai usaha kita menjadi termasuk kepada sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik yang belajar maupun yang mengajar, apalagi dua-duanya tentunya memiliki keutamaan yang lebih, adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah menggolongkan kita termasuk ahlul Qur'an wa huwa ahlullahi wa khassatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan pada Ustaz Said. Insyaallah kita akan bertemu kembali di 2 minggu lagi, insyaallah di tanggal 30 Desember insyaallah taala. Baik, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk jalani dalam mengajar maupun belajar. Oke, begitu saja. Setelah ini untuk pengajar jangan live dulu, ada absen dulu dan beberapa pengumuman. Oke, sekali lagi barakallahu fikum pada saat Pak Said. Barakallahu fikum. Nah, Masyur. Tafadhol, masyur. Oke, baik. Silakan untuk mengisi absen dan mungkin ada beberapa pengumuman sedikit. Ya, sambil mengisi absen ya. Nah, umumkan beberapa sebelum kita akhiri. Yang pertama, insya Allah untuk ustaz baru ya, ustaz baru nanti akan ada sidak insya Allah di bulan ini sampai ya sampai selesai gitu insya Allah. Ya mungkin sekitar 1 bulan lah. Nanti sidaknya 1 kali saja. Nanti ustadzah dengan Ustaz Habib, kemudian yang Ustadz dengan Ana. Yang khusus Ustaz baru aja, untuk Ustaz lama ya nggak usah karena dulu pernah juga. Untuk sistemnya nanti Ana atau Ustaz Habib akan share link Zoom-nya ya, atau link ya Google Meet. Nah, nanti antum ngajar kayak biasa aja, kemudian Ana dan Ustaz Habib akan ya masing-masing ya di Ustaz atau Ustaz akan ya nyimak aja gitu ya ngikut nimbrung aja di ruangan antum gitu ya. Jadi kita sistemnya hanya jadi antum nggak usah mempedulikan Ana gitu ya. Selain antum ngajar kayak biasa aja, cuman ada Ana di ruangan antum gitu sambil mendengarkan.
apa ya sidak gitu lah, tapi penilaian juga kan. Nah, nanti antum ya ngajar kayak biasa aja, nggak usah terganggu gitu ya dengan kehadiran anak ya. Nanti anak tentunya anak off cam juga sama off mic gitu. Antum ngajar kayak biasa ya 30 menit, insya Allah kita berada di ruangan Zoom antum gitu. Itu satu kali aja insya Allah. Dan sudah nanti dijadwalkan masing-masing ya sesuai dengan ya waktu antum ngajar gitu. Insya Allah anak atau saudara nanti mengikuti waktu antum ngajar gitu. Oke, itu saja mungkin. Kemudian untuk selanjutnya untuk evaluasinya yang pertama untuk masalah jadwal ya. Untuk masalah jadwal, anak dapat beberapa komplain di bulan ini ya tentang masalah jadwal. Jadi mohon kedepannya ya, untuk semuanya ya, bukan hanya saja Ustadz yang dikomplain atau Ustadz yang komplain, tapi ya semua bisa mengambil hikmah atau ya mengambil pelajaran lah. Kalau masalah jadwal ini antum harus ya pastikan gitu, pastikan di jam berapa. Kemudian kalau memang antum tidak bisa di jadwal tersebut ya dikomunikasikan. Yang penting adalah komunikasi gitu ya. Kemarin tuh jangan sampai juga kemarin ada murid yang ngubah jam 7 gitu ya, jam 7 malam. Ustadznya bilang bisa. Padahal ternyata padahal jam 7 itu masih azan gitu ya. Masih azan. Terusnya nggak bisa dong tuh mulai gitu ya. Mulainya bisa 7:30. Nah, kasihan kan muridnya terus nunggu gitu ya, karena sudah dijanjiin jam 7 bisa. Jadi kalau memang antum tidak bisa, komunikasikan, oh nggak bisa om, atau ya walinya gitu ya, kalau anak-anak gitu. Kalau mas-mas ya, bapak atau ibu-ibu, ya bu nggak bisa karena gini, atau masih di sini masih azan gitu ya, karena kan biasanya beda waktu gitu, bahkan ada yang dari luar negeri gitu kan. Nah itu kan antum juga harus lihat eh, apa perbedaan waktunya gitu. Dan antum kabarkan juga waktu antum gitu ya, waktu sholat atau apapun itu kesibukan antum gitu. Oke, gitu aja. Kemudian untuk untuk murid baru ya, eh, Ana tekankan sekali lagi, jangan jangan menghandle murid yang antum tidak bisa jadwalnya ya. Itu kan di website udah ada keterangan jadwalnya. Nah, mereka milih segini-gini. Nah, antum jangan handle kalau memang antum tidak bisa di jam segitu. Ya, solusinya misalnya antum mau menambah murid baru, itu antum kabarkan ke Ustadz Habib jadwal yang antum bisa gitu. Nanti kalau udah ada murid yang daftar yang baru, nah itu Ustadz Habib bisa langsung mengkabarkan ke antum gitu ya. Jadi biar jadwalnya itu bisa langsung sesuai gitu, nggak usah ngubah-ubah lagi gitu ya. Meskipun nanti di tengah jalan ya boleh diubah gitu ya, misalnya. Yang penting kedua pihak sepakat gitu. Itu eh, ini tadi untuk jadwal ya. Jadwal perlu diperhatikan. Karena itu jadi concern gitu ya. Jadi hal yang sangat diperhatikan oleh murid gitu. Selain dari misalnya kemampuan antum untuk mengajar gitu ya. Kemudian keramahan antum. Nah, ramah ini juga ramah atau enggaknya ini bisa jadi penilaian juga kadang-kadang gitu kan. Nah, kemudian untuk masalah jadwal, ya, antum harus komunikasikan dengan baik. Misalnya antum izin ya nggak apa-apa, yang penting antum tanggung jawab ya. Antum beritahu sebelumnya, jangan mendadak gitu. Dan jangan sampai nggak bisa dihubungi itu kan itu masalah lagi kan. Ada komplain ke anak gitu misalnya, kalau nggak bisa dihubungi, jangan sampai terjadi lagi begitu.
Jadi kalau antum izin silahkan, nggak apa-apa. Yang penting ya minggu depannya bisa diganti gitu ya, atau dirapel atau didobel. Itu seperti biasa. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau tanyakan? Ini sudah mengisi semuanya, Ustaz Habib? Absen? Tinggal 8 orang. Oke, yang belum silakan ya. Yang belum mengisi silakan. Sebelum kita akhiri. Oke, ada yang mau tanya? Mungkin? Oh ya, lupa. Kemudian untuk murid baru ya, jangan lupa yang ada murid baru. Kalau yang ada, jangan lupa kalau udah mulai ya kabar-kabar lah ke kita apa, ngabarin lagi gitu kan. Ya ke Ana dan ke Ustadz Rayhan juga untuk pendataan. Gitu. Kalau sudah mulai sesi pertama ya untuk murid baru ya. Kalau yang ada murid baru. Ya kalau sudah apa namanya? Sudah mulai belajar untuk sesi pertama. Jangan sampai apa misalnya saya nggak bisa dihubungin antum diem aja gitu, ya, jangan, ya tetap kabarin ke kita, nanti kita bisa bantu chat atau bantu apa gitu misalnya, untuk perlu bantuan kita bisa bantu, eh saya bantu miss call gitu. Antum nggak berani miss call ya kita bisa bantu gitu, ya, jangan sampai antum diem aja gitu. Oke, sudah semua mengisi absen supaya kita akhiri. 6 orang lagi, ayo isi absennya. Mungkin yang sudah mengisi boleh live ya, karena linknya tidak ana sebar di luar ruangan Zoom ini. Mungkin yang sudah mengisi silakan boleh live. Oke, Afwan. Iya, Kom. Oke. Silakan yang belum ngisi. Ustadz Faisal sudah mengisi, Ustadz Faisal. Afan sebentar, Ustaz. Oke, ini anak akhiri dulu ya, karena ada pesan. Mungkin nanti yang belum ngisi, nanti linknya ada di Ustadz Habib. Oke, saja mungkin jazakumullah khairan. Sudah mengikuti di awal sampai akhir. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk belajar
ataupun mengajar sampai seterusnya gitu ya di bulan-bulan selanjutnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.